Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Lisdianingsih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang mendemonstrasikan puisi. Yang pertama ada membacakan puisi dengan memperhatikan vokal. Yang kedua ada membacakan puisi dengan memperhatikan ekspresi. Yang ketiga ada membacakan puisi dengan memperhatikan intonasi, tekanan dinamik, dan tekanan tempo. Yang keempat ada memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan makna puisi. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait poin-poin yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian Ibu akan mencontohkan memusikalisasikan puisi yang telah Ibu buat. Setelah itu nanti Ibu akan menyiapkan latihan untuk kalian. Nah, kita masuk ke vokal ya. Apa sih vokal itu? Jadi vokal yaitu suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi, kejelasan pengucapan. Jadi kejelasan artikulasi dalam mendemonstrasikan puisi sangat dibutuhkan. Misalnya bunyi vokal seperti A, I, U, E, O, I, AU, dan sebagainya harus jelas terdengar. Setelah itu ada ekspresi. Apa sih ekspresi itu? Jadi ekspresi ialah pengungkapan atau proses memerhatikan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau perubahan raut muka harus ada, namun haruslah proporsional sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat. Setelah itu ada intonasi, tekanan dinamik, dan tekanan tempo. Jadi, intonasi ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik dan tekanan tempo. Tekanan dinamik pada kata-kata yang dianggap penting dan tekanan tempo cepat lambat pengucapan suatu suku kata atau kata. Nah, dalam mendemonstrasikan puisi kita dapat menggunakan teknik-teknik berikut. Seperti yang pertama yaitu membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang, dan kedua memberikan ciri pada bagian tertentu. Misalnya tanda jeda dengan tanda dan jeda panjang dengan tanda. Penjedaan panjang diberikan pada frasa, sedangkan penjedaan panjang diberikan pada akhir klausa atau kalimat. Memahami suasana, tema, dan makna puisinya, itu yang ketiga tadi. Dan yang keempat, menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang kita baca. Nah, setelah itu memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan makna puisi. Ibu akan mencontohkan puisi dengan judul Sebut Dia Koruptor karya R. Bara Pratama. Ingin rasanya ku terjang binatang jalang yang asik terlentang, tertidur pulas di antara tumpukan uang, bermimpi indah berlayar mewah di luasnya samudra, bermandikan permata dari keringat rakyat jelata. Binatang itu kini mulai tertawa, melihat si lemah termangu tak berdaya. Wajahnya sinis berkesan bengis, meningkahi rasa lapar para pengemis. Binatang itu berwajah tampan, berjas berdasi terlihat menawan. Mulutnya begitu manis, berkelit membuat sakit. Kuasanya membuat buta para jaksa sekilit. Siapakah gerangan? Siapakah binatang perkasa itu? Mereka adalah kumpulan jiwa-jiwa tamak, jiwa yang bangga dengan fananya dunia, jiwa-jiwa kotor yang bangga disebut koruptor, jiwa-jiwa korup yang membuat si lemah menderita. Ingin rasanya ku peras darah mereka hingga mengering, untuk menebus dosanya kepada si lemah yang kurus kering. Tapi apa daya, di saat semua mengira binatang terkurung,
Ia terbang bebas bagaikan burung. Siapa bisa menduga binatang cerdas bersekutu sipir penjara. Nah, ini ada tugas latihannya untuk kalian. Jadi yang pertama itu tugasnya setiap siswa mencari satu buah puisi yang berbeda. Kemudian setiap siswa bergantian maju ke depan satu persatu dan bacakan puisi tersebut dengan memusikalisasikannya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.